Halo sahabat IPA, selamat datang di DN Channel, yaitu channel kita untuk belajar tentang materi IPA. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang listrik, magnet, dan sumber energi alternatif, yaitu materi IPA bab yang keempat untuk kelas 9 SMP, kurikulum merdeka. Video ini berisi ringkasan materi beserta penjelasannya, sehingga siswa dapat belajar lebih cepat dan lebih mudah. Baik sahabat IPA, mari kita mulai pembahasannya. Baik sahabat IPA, yang pertama mari kita pelajari dulu tentang listrik, yakni tentang listrik statis. Listrik statis merupakan peristiwa berpindahnya muatan listrik dari satu benda ke benda yang lain. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Benda-benda yang bermuatan listrik jika didekatkan akan saling berinteraksi. Nah, interaksi antara dua benda bermuatan listrik dapat diamati dalam tabel berikut. Yang pertama, jika kedua benda itu bermuatan positif, maka interaksinya akan tolak-menolak jika benda tersebut didekatkan. Begitu juga jika kedua benda itu bermuatan negatif, maka jika kedua benda tersebut didekatkan, maka juga akan tolak-menolak. Nah, apabila benda yang satu bermuatan positif, sedang benda yang lain bermuatan negatif, maka interaksinya adalah kedua benda tersebut akan tarik-menarik. Kita lanjutkan tentang contoh fenomena listrik statis. Fenomena listrik statis dapat terjadi atau sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sering adalah terjadinya petir. Kemudian saat menyisir atau menggosok-gosokkan sisir plastik ke rambut yang kering, ada beberapa helai rambut yang tertarik lalu berdiri beberapa saat. Contoh yang lain, potongan kertas kecil menari-nari saat didekatkan dengan lembar plastik mika yang telah digosokkan ke rambut yang kering. Itulah beberapa contoh fenomena listrik statis. Suatu benda dapat bermuatan listrik jika atom-atom penyusunnya bermuatan listrik. Nah, kita akan pelajari tentang struktur atom kaitannya dengan bagaimana suatu benda bisa bermuatan listrik. Struktur atom dapat kita simak dalam tabel berikut ini. Jadi dalam atom terdapat partikel-partikel yang berada di dalam atom. Yang pertama adalah proton, disimbolkan dengan huruf P, bermuatan positif. Yang kedua adalah elektron, simbolnya E, bermuatan negatif. Sedangkan yang ketiga adalah neutron. Neutron ini disimbolkan dengan huruf N, namun neutron ini tidak bermuatan atau netral. Suatu benda bisa bermuatan listrik tergantung dari perbandingan jumlah antara proton, elektron dalam atom. Jika proton lebih besar atau lebih banyak dari jumlah elektron, maka benda bermuatan positif. Jika proton kurang dari elektron, maka benda bermuatan negatif. Dan jika proton sama dengan elektron, jumlahnya sama, maka benda tidak bermuatan atau netral. Nah, alat untuk mengetahui adanya muatan listrik dalam suatu benda disebut dengan elektroskop. Baik sahabat IPA, kita lanjutkan tentang gaya listrik. Orang yang merumuskan perhitungan gaya listrik adalah Charles Augustin de Coulomb. Dia menggunakan alat yang disebut dengan neraca puntir untuk menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dari dua benda yang bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Rumusan gaya Coulomb atau Fc secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Fc sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Fc adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K adalah konstanta, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R adalah jarak antara dua muatan, satuannya meter.
Q1 dan Q2 adalah besar masing-masing muatan, yaitu muatan pertama dan muatan kedua, satuannya kolom. Kita lanjutkan tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan yang menimbulkan pengaruh gaya listrik terhadap benda atau muatan yang lain. Medan listrik diilustrasikan dengan garis-garis imajiner yang arahnya keluar atau masuk ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam disepakati untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar disepakati menunjukkan muatan positif seperti tampak pada gambar. Besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah sebagai berikut. E sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R pangkat 2, di mana E adalah medan listrik, satuannya Newton per kolom, F adalah gaya kolom, satuannya Newton, Q adalah besar muatan listrik, satuannya kolom. Kita lanjutkan tentang potensial listrik. Potensial listrik merupakan banyaknya muatan listrik dalam suatu benda dengan membandingkan besar energi yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Dapat dihitung besarnya beda potensial listrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Delta V atau beda potensial sama dengan W energi listrik dibagi dengan Q atau muatan listrik. Kemudian kelanjutan tentang listrik pada jaringan saraf. Listrik pada jaringan saraf merupakan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Ada bagian tubuh yang secara alamiah memproduksi dan merespon. Dengan singkat, beda potensial listrik, yakni kumpulan jaringan-jaringan saraf. Saraf di dalam tubuh dapat menimbulkan dan menyalurkan impuls-impuls atau respon-respon singkat listrik yang kecil. Aliran-aliran listrik kecil di dalam jaringan saraf membawa informasi dari panca indera yang nanti akan diolah di otak. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, benda dibagi menjadi 3 jenis, yakni konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor merupakan penghantar yang baik, artinya bahan-bahan ini dapat menghantarkan listrik lebih baik dari bahan-bahan isolator dan semikonduktor. Contohnya adalah tembaga, perak, dan emas. Jenis bahan yang kedua adalah isolator, yaitu penghantar yang buruk. Contohnya karet, kayu, dan plastik. Sementara bahan yang ketiga adalah semikonduktor, yakni bahan yang bisa bersifat sebagai konduktor dan juga bisa bersifat sebagai isolator. Karbon, silikon, dan germanium merupakan contoh bahan semikonduktor. Hambatan jenis bahan. Setiap bahan memiliki nilai hambatan tiap meter yang berbeda-beda. Besarnya hambatan bahan tiap panjang 1 meter disebut dengan hambatan jenis. Tabel berikut menyajikan beberapa nilai hambatan jenis dari berbagai bahan yang termasuk konduktor, semikonduktor, dan isolator. Untuk bahan konduktor ada aluminium, tembaga, emas, besi, konstantan, nikrom, platina, perak, dan tungsten. Sedangkan untuk semikonduktor ada karbon, germanium, silikon. Sedangkan isolator ada kaca dan kuarsa. Jika kita cermati nilai dari hambatan jenis pada bahan-bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator, tampak bahwa untuk aluminium nilainya adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8, tembaga 1,72 kali 10 pangkat min 8, emas 2,44 kali 10 pangkat min 8. Dari tabel tampak bahwa untuk bahan yang konduktor itu nilai hambatan jenisnya sangat kecil, yaitu pada orde 10 pangkat min 8. Sehingga otomatis karena hambatan jenisnya kecil, maka
Beberapa bahan termasuk aluminium, tembaga, emas, besi, dan seterusnya termasuk konduktor, karena termasuk bahan yang hambatannya kecil. Sedangkan pada semikonduktor, kita dapati karbon, hambatan jenisnya adalah 3,5 kali 10 min 5, germanium 5 kali 10 min 4, sedangkan silikon 6,4 kali 10 pangkat 2. Jika kita cermati nilai dari hambatan jenis bahan-bahan semikonduktor, kita peroleh bahwa lebih besar daripada hambatan konduktor. Artinya, hambatan jenis semikonduktor lebih besar daripada hambatan konduktor, yaitu pada orde 10/45, 10/4, dan sampai dengan 10 pangkat 2. Kemudian pada bahan isolator, kaca itu hambatannya pada rentang 10 sampai dengan 10 pangkat 14 ohm meter. Sedangkan kuarsa lebih besar lagi, yaitu 7,5 kali 10 pangkat 17 ohm meter. Hambatan bahan pengantar. Bahan pengantar atau kawat memiliki hambatan yang nilainya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, hambatan jenis dari bahan kawat yang digunakan, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan kawat, satuannya ohm, Rho hambatan jenis bahan kawat, satuannya ohm meter, L panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Kemudian kita masuk ke arus listrik. Arus listrik yaitu besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere, Q muatan listrik, satuannya kolom, T sama dengan waktu, satuannya detik. Kita lanjutkan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada bermacam-macam. Yang kita bahas di sini ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang tidak ada percabangan seperti tampak pada gambar. Pada gambar tampak ada dua jenis hambatan, yaitu R1 dan R2 yang disusun secara seri. Nah, pada rangkaian seri ini berlaku I1 sama dengan I2 sama dengan IN. Arus pada resistor 1 sama dengan arus pada resistor 2. Kemudian berlaku juga V pada resistor 1 tidak sama dengan V pada resistor 2. Sedangkan VS-nya, V serinya atau V totalnya itu sama dengan I seri dikalikan dengan R seri. R seri ini adalah hasil penjumlahan atau hasil resultan dari kedua hambatan tersebut, sehingga diperoleh V seri sama dengan I1 dikalikan R1 ditambah I2 dikalikan R2 ditambah titik-titik IN dikalikan dengan RN. Karena I seri ini adalah I rangkaian sama dengan I1 sama dengan I2, maka R seri hambatan total dari rangkaian seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn. Kita lanjutkan rangkaian listrik, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini adalah rangkaian yang ada percabangannya. Pada rangkaian paralel terdapat pada gambar nampak ada dua hambatan, yang R1 dan R2 yang disusun secara paralel atau bercabang. Pada rangkaian paralel berlaku V1 sama dengan V2, I1 tidak sama dengan I2, kemudian I paralel, I totalnya sama dengan besar I1 ditambah dengan I2. Sedangkan I paralel atau I total rangkaian paralel adalah V dibagi dengan R paralel, yaitu diperoleh sama dengan V1 dibagi R1 tambah V2 dibagi dengan R2. Karena V paralel sama dengan V1 sama dengan V2, maka diperoleh 1/R paralel
sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah titik-titik ditambah 1/Rn. Kita lanjutkan tentang sumber arus listrik. Sumber arus listrik terdiri dari dua jenis, yaitu DC atau direct current, yaitu sumber arus searah. Contohnya adalah elemen volta, elemen kering atau baterai, dan akumulator. Yang kedua adalah AC, alternating current, yaitu sumber arus listrik bolak-balik. Contohnya adalah generator dan dinamo. Sumber arus listrik ada yang tidak bisa diisi ulang, disebut dengan elemen primer, contoh elemen volta, elemen kering, baterai. Ada pula sumber arus listrik yang bisa diisi ulang, yaitu disebut dengan elemen sekunder, contohnya adalah aki atau akumulator, kemudian baterai lithium ion, baterai Li-ion. Kita lanjutkan tentang daya listrik. Daya listrik yaitu besarnya usaha dalam memindahkan muatan persatuan waktu atau jumlah energi listrik yang dipakai setiap detik. Dirumuskan P sama dengan E per T, di mana P adalah daya listrik, E adalah energi listrik, T adalah waktu. Baik sahabat IPA, pada pembahasan sebelumnya kita sudah pelajari tentang kelistrikan, yaitu tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, pada bagian ini kita akan masuk ke subbab yang seterusnya, yaitu tentang magnet. Magnet adalah logam yang dapat menarik logam yang lain. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Misalnya, magnet yang berbentuk batang maka disebut dengan magnet batang. Magnet yang berbentuk U disebut dengan magnet U. Magnet yang berbentuk silinder maka dinamakan dengan magnet silinder. Magnet yang berbentuk jarum dinamakan magnet jarum. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak bila didekatkan, sedangkan kutub-kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik bila didekatkan. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi beberapa bagian magnet kecil. Magnet elementer. Benda magnetik tersusun atas magnet-magnet yang sangat kecil yang disebut dengan magnet elementer. Susunan magnet elementer dari benda yang bersifat magnet teratur, sedangkan susunan magnet elementer dari benda yang bukan magnet tidak teratur seperti tampak pada gambar berikut ini. Medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang dapat memengaruhi magnet atau benda lain disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi seperti tampak pada gambar di samping merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung tersebut. Garis-garis gaya magnetnya sangat rapat. Kita lanjutkan tentang perkembangan elektromagnet, yaitu hubungan antara kelistrikan dan kemagnetan. Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 menyatakan bahwa di sekitar kawat berarus akan timbul medan magnet. Kemudian Michael Faraday pada tahun 1821 menyatakan bahwa kawat berarus listrik akan bergerak jika berada dalam medan magnet. Nah, ini merupakan konsep dari motor listrik. Kemudian Michael Faraday lagi pada tahun 1831 menyatakan bahwa apabila magnet yang bergerak dilalui sepotong kawat, maka mengalir arus listrik dalam kawat tersebut. Gaya magnet atau gaya Lorentz. Orang yang pertama kali menyelidiki tentang adanya gaya magnet adalah Hendrik Anton Lorentz, seorang ilmuwan Belanda, yaitu gaya yang timbul pada suatu pengantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan atau kaidah putaran skrup. Seperti tampak pada gambar, tangan membuka, ibu jari tegak lurus dengan 4 jari yang lain seperti gambar.
Ibu jari menunjuk arah arus. 4 jari lain menunjuk arah medan magnet. Arah gaya Lorentz adalah tegak lurus dengan telapak tangan seperti terlihat pada gambar. Besar gaya Lorentz dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. F sama dengan I kali L kali B sin theta. F gaya Lorentz, I kuat arus listrik, L panjang kawat, B kuat medan magnet, theta adalah sudut antara arah I atau arus dan B atau kuat medan magnet. Induksi elektromagnetik, yaitu fenomena munculnya arus listrik pada ujung-ujung kumparan akibat perubahan fluks magnetik. Nah, perubahan fluks magnetik dapat terjadi jika magnet tersebut digerak-gerakkan di sekitar kumparan. Setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Nah, secara matematis dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan min N delta C dibagi dengan delta T, di mana E merupakan GGL induksi satuannya volt, N jumlah lilitan kumparan, delta C perubahan fluks magnetik satuannya Weber, sedangkan delta T adalah selang waktu satuannya sekon atau detik. Ada tanda negatif yang menunjukkan arah gaya gerak listrik atau GGL induksi berdasarkan hukum Lorentz. Generator. Generator adalah alat dengan energi gerak mekanik yang kemudian mampu menghasilkan energi listrik. Prinsipnya adalah memanfaatkan energi gerak sesuai hukum Faraday, yaitu apabila terjadi perubahan medan magnet yang terhubung ke sebuah kawat loop tertutup, maka akan menimbulkan gaya gerak listrik seperti tampak pada gambar di samping. Nah, sahabat IPA, kita lanjutkan tentang energi alternatif. Ada banyak sumber energi alternatif yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu sumber listrik tenaga angin. Angin akan memutar bilah turbin, kemudian bilah turbin ini akan memutar sebuah generator lalu menghasilkan listrik seperti tampak pada gambar. Yang kedua adalah sel surya atau solar cell. Alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Sel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor silikon mampu menghasilkan tegangan setinggi setengah volt dan arus listrik 0,1 ampere saat terkena atau terpapar cahaya matahari. Penggunaan sumber listrik pada penerangan jalan, lampu lalu lintas, kalkulator, mainan, pengisi baterai hingga ke pembangkit listrik dan bahkan sebagai sumber listrik untuk menggerakkan satelit yang mengorbit bumi. Sumber energi alternatif berikutnya adalah tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan suatu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Sumber panas dari sebuah PLTN adalah uranium. Reaksi pembelahan fisi inti uranium menghasilkan energi panas yang sangat besar. Baik sahabat IPA, cukup sekian dulu pembelajaran kita tentang listrik magnet dan sumber energi alternatif. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Jika ada yang perlu untuk didiskusikan, silakan tulis komentarmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap terus belajar dan sampai jumpa di video-video pembelajaran IPA yang lain.